Hai, selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda dimanapun berada saat ini. Kembali lagi bersama Rumah Sakit Stella Maris, bertepatan dengan hari ini, Hari Ibu. Salam sehat untuk seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia. Tema kita hari ini, dibincang sehat, kesehatan ibu dan persiapan persalinan. Wah, dari temanya sangat bagus ya buat para ibu dalam persiapan menghadapi persalinannya. Apalagi bila itu adalah persiapan kelahiran yang pertama. Tentunya dengan persiapan dan persiapan yang matang, ibu dan keluarga akan merasa tenang untuk menyambut kelahiran putra-putri mereka. Nah, bersama para narasumber kita hari ini ada Dr. Lucia Leoni El Stefani, biasa kami singkat saja Dr. Leoni. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar hari ini dokter? Baik. Ya, puji Tuhan. Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Baik, selama kurang lebih 1 jam ke depan, acara ini akan dipandu oleh saya sendiri, Bidan Paulina Tando, STRCAP, sebagai penanggung jawab ruang obstetrik ginekologi Rumah Sakit Stella Maris. Nah, bagi Anda, khususnya para ibu dan remaja putri yang ingin bergabung mengikuti bincang sehat hari ini, dapat join melalui live Instagram Rumah Sakit Stella Maris dan live streaming YouTube Rumah Sakit Stella Maris. Nah, ada lagi nih berita gembiranya bagi Anda, disediakan 2 hadiah menarik untuk 2 penanya terbaik. Nah, biasanya nih kalau kita bertanya, dokternya yang mendapat hadiah. Kali ini yang bertanya justru yang mendapat hadiah. Seru ya dan pasti luar biasa. Jadi ayo buruan kirim pertanyaan Anda seputar tema hari ini di kolom komentar live Instagram Rumah Sakit Stella Maris dan live streaming YouTube Rumah Sakit Stella Maris. Baik, selanjutnya mari kita simak penjelasan dari narasumber kita, Dr. Leoni, SPOG. Oke, ya terima kasih. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan topik yang sangat menarik sekali sih menurut saya ya, dan poin tentang kesehatan ibu dan persiapan kehamilan. Nah, kenapa menarik? Kenapa? Karena semua kesehatan anak generasi di masa depan itu dia itu bersumber pada ibu, ya. Makanya sebetulnya nanti kualitas seseorang di masa depan itu dia disiapkan pada waktu dia sejak kehamilannya. Ini sebetulnya sudah didengung-dengungkan dengan yang kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Bahwa ternyata selama 270 hari atau 9 bulan kita di kandungan dan kemudian 2 tahun pertama kehidupan seorang anak, dia itu berperan sangat penting pada waktu dia nanti setelah dewasa. Bahkan ada juga disebut hipotesis Barker, dia sebut juga ya, atau fetal programming, ternyata bahwa ada sebuah teori menyebutkan bahwa ternyata penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes, kemudian sakit jantung, obesitas, dia itu ternyata sudah terprogram dari sejak anak itu di dalam kandungan. Nah, maka dari itu tuh sebetulnya sangat penting buat seorang ibu, dia itu tahu untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya dan menjaga bayinya dari proses dia hamil. Malah sekarang dia sejak masa prakonsepsi, jadi dari masa sebelum dia hamil itu sampai nanti dia anaknya lahir. Nah, yang patut diketahui bahwa ibu hamil itu dia kompleks ya, dia berbeda dengan orang yang tidak hamil. Dari segi nutrisinya, dari makanannya maksudnya ya, kemudian dari pantangan-pantangan yang ada. Nah, ini yang akan saya bahas nanti seperti ini ya. Oke, yang pertama itu, yang penting itu adalah nutrisi ya. Nah, kadang-kadang itu ibu hamil itu tentu dia berbeda dengan orang yang tidak hamil. Jadi dia itu nutrisinya itu dia harus tercukupi. Karena kebutuhan nutrisi ibu hamil itu tidak cukup dengan hanya seperti biasa saja. Misalnya pada ibu hamil dia kebutuhan untuk asam folat dia meningkat. Kemudian untuk zat besi, kemudian kalsium dan lain-lain. Itu yang makanya harus cukup terpenuhi dari ibu hamil tersebut. Kemudian dari makanan-makanan ibu hamil tersebut, yaitu sekarang itu ada yang namanya saya sebutkan dengan asam folat tadi, bahwa justru sekarang itu 2 bulan dia sebelum dia program hamil, dia itu sudah harus tercukupi kadar asam folatnya. Jadi istilahnya tuh kalau saya bilang ke pasien, istilahnya dipupuk. Jadi sebelum hamil itu dia dipupuk dulu, diberi nutrisi asam folat
kurang lebih 400 mikrogram, dia konsumsi selama kurang lebih 2 bulan dari sebelum dia masa untuk prakonsepsi. Jadi dari sebelum program hamil dia sudah konsumsi dulu asam folat sebagai pupuk supaya nanti pada waktu dia terjadi proses kehamilan dia sudah siap, seperti itu. Nah, pada waktu kehamilan itu kan dibagi 3 trimester. Trimester 1, trimester 2 dengan trimester 3. Pada waktu trimester pertama itu nutrisi yang penting itu adalah diberikan dengan asam folat, itu yang penting dengan kadar sekitar 400 mikrogram. Nah, itu yang nanti kalau misalnya dengan kondisi dari makanan ibunya dia tidak bisa terpenuhi, kita bisa penuhi dengan pemberian asupan vitamin seperti itu. Selain asam folat juga yang tadi saya sebutkan seperti zat besi, kemudian kalsium, vitamin D itu juga penting. Cuma kalau untuk vitamin D kita tidak perlu khawatir, kadang kita kan tinggal di negara tropis, jadi cukup dengan sinar matahari saja, seperti itu. Kemudian yang penting juga untuk ibu hamil itu adalah pemeriksaan setiap bulan. Jadi kalau pada waktu dia selama hamil itu kita penting untuk dilakukan pemeriksaan kehamilan setiap bulan. Jadi pada waktu trimester pertama itu kita perlu lakukan pemeriksaan, ya. Kemudian trimester kedua kita juga lakukan pemeriksaan di dokter, bisa di bidan juga. Pentingnya apa? Misalnya pada waktu dia trimester pertama itu kadang-kadang kita perlu untuk datang ke bidan atau ke dokter untuk dilakukan misalnya pemeriksaan tekanan darah, misalnya tekanan darah, kemudian kita screening apakah ada hasil-hasil laboratorium, misalnya ibu tersebut ternyata memang anemia dari sebelum hamil atau kurang darah. Kemudian apakah ada riwayat penyakit sebelumnya seperti misalnya dia punya riwayat penyakit tiroid, penyakit jantung dan sebagainya, itu kita perlu lihat. Nah, dari hasil pemeriksaan trimester pertama pada waktu dia pertama kali dia tes pack kemudian dia positif, dia itu perlu lakukan pemeriksaan. Misalnya dengan pemeriksaan kalau ke dokter itu kita bisa lakukan setelah kita tapis dengan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, itu kemudian kita tapis dan kemudian kita lakukan pemeriksaan USG. Kenapa? Kita lakukan pemeriksaan USG untuk menentukan apakah dia misalnya hamilnya. Kan kalau kehamilan pertama itu hamil itu dia kan masih macam ya. Kalau trimester pertama apakah dia itu hamilnya kosong atau tidak misalnya. Kemudian kita tentukan letaknya juga, apakah dia kehamilan letaknya itu ada di dalam rahim atau di luar. Nah, itu pentingnya dia kadang-kadang dilakukan pemeriksaan USG pada waktu trimester pertama, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu trimester kedua kita juga lakukan pemeriksaan, misalnya tetap ya, jadi setiap pemeriksaan ke dokter kita tetap harus periksa tekanan darah, berat badan juga. Kenapa? Karena untuk menapis penyakit-penyakit misalnya seperti yang kita sering sebut keracunan kehamilan, preeklamsia ya kalau istilah medisnya. Nah, itu kan penting. Kalau tekanan darahnya tinggi tentu perlakuannya beda dengan orang yang hamil yang tekanan darahnya dia normal, seperti itu. Berat badan juga kita juga perlu evaluasi. Kenapa? Karena kenaikan berat badan itu penting untuk menentukan status gizi dari pasien tersebut dan untuk bayinya. Kalau misalnya dia ternyata kenaikan berat badannya tidak sesuai, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, kenaikan berat badan berapa sih pada ibu hamil. Kalau dia kenaikan berat badannya tidak sesuai, dia itu bisa berpengaruh ke misalnya berat bayinya, baby jadi kecil, kemudian tidak optimal nutrisinya. Nah, kita perlu evaluasi kenapa sih ini naik berat badannya ibu kok tidak sesuai, seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga kita lakukan pemeriksaan darah ya, yang tadi saya sebutkan, pemeriksaan darah, kemudian screening penyakit-penyakit menular seksual. Itu penting supaya kita bisa tahu untuk menapis apakah dia itu ada penyakit-penyakit tertentu yang harus kita atasi, seperti itu. Kemudian di trimester kedua kita juga bisa lakukan USG lagi untuk di screening. Jadi kan sekarang alat sudah demikian canggih, jadi kita bisa screening misal penyakit-penyakit tertentu pada baby ya, itu kita bisa lihat dari pada waktu dia di USG, seperti itu. Walaupun tetap masih ada keterbatasan, seperti itu. Kemudian yang trimester 3 juga demikian. Malah kadang biasanya kalau sudah trimester 3 itu biasanya jauh sebelum pandemi itu kita sudah sarankan setiap kadang-kadang 2 minggu ya, untuk mengetahui karena kan dia sudah dekat-dekat dengan masa bersalin, seperti itu. Kemudian untuk persiapan persalinan, nah jadi gini, kalau orang mau hamil itu saya selalu bilang sama pasien saya itu ada 3 hal yang penting. Harus siap secara jasmani, harus siap secara rohani, harus siap secara sosial juga ya. Artinya apa?
Kalau siap secara jasmani artinya ibu sehat ya. Artinya itu kan kalau ibu sehat itu maksudnya dia itu dari sebelum kehamilan dia sudah well prepare, dia sudah siapkan untuk proses kehamilannya, dan selama hamil dia rajin kontrol. Jadi semua terkontrol ya. Tekanan darahnya dia bagus, dia penyakit gulanya misalnya tidak ada, kemudian tidak ada penyakit-penyakit misalnya penyakit jantung, penyakit bawaan yang lain dan sebagainya. Itu artinya definisi dari ibunya itu sehat secara jasmani ya. Kemudian untuk persiapan persalinan yang baik itu kita juga harus siapkan dari segi rohani. Rohani itu apa? Mental. Jadi ibu hamil, ibu melahirkan itu juga harus siap secara mental. Mental itu artinya begini. Kalau orang yang dia memang saya memang program hamil, saya harus siapkan. Jadi dia siap pada waktu setelah dia melahirkan, dia siap untuk menjadi ibu. Itu beda kalau misalnya dia kehamilannya dia misalnya kehamilan yang di usia remaja yang dia belum siap, itu pasti beda. Yang belum direncanakan itu pasti beda dengan ibu yang sudah merencanakan kehamilannya. Nah, itu juga nanti secara mental itu dia sangat berpengaruh pada waktu nanti setelah melahirkan. Itu makanya kita sering dengar namanya baby blues syndrome ya, yang kalau berkepanjangan dia itu bisa sampai postpartum depresi ya, jadi depresi postpartum. Dia itu sangat berpengaruh pada kesiapan mental ibu tersebut untuk menghadapi kehamilannya, menghadapi persalinannya. Iya, kenapa? Karena proses kehamilan itu kan dia kan nanti kan banyak sekali ya faktornya. Jadi kadang-kadang dia bisa membatasi, misalnya kalau perutnya sudah besar kan ibu pasti juga kadang-kadang juga agak susah untuk bergerak. Kemudian misalnya pada waktu hamil pertama dia mual muntah hebat. Nah itu kadang-kadang kalau orang ibu hamil tidak siap, dia itu kadang-kadang bisa merasa stres atau depresi, apalagi kalau tidak ada dukungan dari keluarga, terutama suami ya, suami misalnya atau mertua atau lingkungan kerja seperti itu. Demikian pula setelah nanti persalinan. Setelah persalinan itu juga setelah punya bayi itu kadang-kadang kan jadi begadang ya, pasti ibu-ibu yang sudah melahirkan pasti kan tahu ya, kadang-kadang dia harus menyusui, dia harus belum lagi untuk pasca pemulihan. Nah itu kadang-kadang itu yang bikin kalau misalnya mentalnya seorang ibu itu dia tidak siap, itu kadang-kadang bisa memicu ke arah baby blues syndrome atau postpartum depresi. Kemudian yang ketiga harus siap secara dari segi sosial ya. Segi sosial ini tadi saya bilang harus mencakup dari keluarga ya, terutama suami. Jadi hamil itu dengan persalinan itu bukan hanya ibunya saja yang siap, tapi suaminya juga ya. Karena kan satu sama lain kan sama-sama harus saling mendukung ya. Jadi yang bagus itu adalah pada waktu ibu hamil, suaminya juga harus bisa banyak-banyak baca ya, atau misalnya ke dokter ikut mendampingi, untuk ikut berdiskusi sama dokter. Jadi dia tahu bagaimana sih proses kehamilan yang baik itu, bagaimana sih proses persalinan itu. Karena nanti pada waktu bersalin juga pasti kan banyak ibu-ibu yang mau ditemani sama suaminya. Nah, kalau suaminya nanti dia belum siap, jadinya nanti malah sama-sama panik. Nah, makanya kadang-kadang itu juga ini pesan buat bapak-bapak juga, ini penting. Kalau misalnya istri hamil, bapak dukunglah secara mental ya. Jadi secara ini bapak dukung dengan cara misalnya ikut, tadi saya bilang ya, ikut rajin, dia ikut kalau misalnya periksa ke dokter bisa ikut sampingnya. Kemudian baca-baca informasi juga, jadi paling tidak dia tahu seperti itu. Kemudian selain dari dukungan dari suami, dari keluarga juga ya, orang tua atau mertua, bahkan juga dari lingkungan kerja seperti itu. Jadi dengan persiapan persalinan yang tadi 3 itu, ya mudah-mudahan persalinannya bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Leonie. Dari penjelasan dokter, jadi di sini bukan cuma peran ibu hamil saja, tapi juga sangat dibutuhkan peran dari suami dan keluarga untuk membantu ibu dalam mempersiapkan persalinannya. Baik dokter, ini saya sudah mendapat di sini ada 2 pertanyaan dokter. Apakah kita bahas satu-satu atau baca dulu pertanyaannya? Boleh baca pertanyaannya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Melita Yosef. Ini dok, pertanyaannya, saya gondok dan saat ini sedang hamil. Kira-kira apa yang harus diperhatikan dok dari segi makanan atau saat bersalin nanti? Oke.
Oke. Ya. Kemudian apalagi? Terus yang kedua ini hamil dalam usia 17 minggu, terus kayaknya dia ngidam, mual muntah. Morning sickness ya, Iya. orang sebut morning Iya, sickness. pertanyaannya apa yang harus dia hindari dari segi makanan dan apalagi saat pandemi seperti ini, Dok? Ya. Oke, saya jawab dulu ya sedikit yang untuk yang pertanyaan pertama dari Bu Melita tuh gondok ya. Iya. Itu disebut juga dengan hipertiroid dalam kehamilan ya. Itu dia kasusnya dia jadi dia ada hormon yang berlebih ya. Jadi dalam kehamilan itu dia berpengaruh, kadang bisa berpengaruh dia dalam kehamilan juga ya. Nah itu kita biasanya dia tuh lebih berbeda dengan ibu hamil yang biasanya kan Harus seperti lebih rutin. dia harus lebih rutin dan itu case by case ya, saya tidak bisa bahas di sini. Jadi itu perlu dilakukan pemeriksaan nanti pada waktu di dokter karena ada hasil pemeriksaan hormon yang harus setiap saat Dikontrol, betul, ya. seperti itu. Dan ada obat tertentu yang harus dikonsumsi secara rutin untuk menghindari komplikasi yang bisa terjadi pada Janin. ibu hamil dan Ya. janin. Jadi nanti Ibu Melita bisa disarankan untuk langsung kontrol ke dokter kandungannya Ya. karena dia berbeda dengan kondisi kehamilan yang seperti biasanya. Seperti itu. Untuk makanannya, Dok, kira-kira apa yang Kurangin yang makanan-makanan yang tinggi ya. Oke, Ibu Melita. Oke. Ya, selanjutnya, Dok, Pertanyaan ini yang kedua. ini yang morning sickness ya. Morning sickness. Ya itu banyak dikeluhin sama ibu hamil. Jadi memang kadang-kadang pasien-pasien yang hamil itu rata-rata dia mengeluhkan, dok saya ini suka mual, suka muntah nih dok. Kalau misalnya itu wajar. Kenapa? Karena pada ibu hamil dia itu ada suatu hormon yang namanya hormon HCG ya. HCG itu pada ibu hamil dia naik. Nah dia itu yang suka menyebabkan mual muntah pada kehamilan. Nah kadang-kadang saya bilang sama pasien saya, kalau mual muntah itu kita bisa bantu misalnya dengan obat-obatan, tapi kita tidak bisa menghilangkan 100%. Kenapa? Karena penyebabnya ya hormon karena kehamilannya. Jadi kita tidak mungkin bisa hilang 100% ya. Biasa dia tuh muncul pada waktu amal kehamilan sampai kira-kira sekitar 16 sampai 20 minggu. Biasa setelah 16 sampai 20 minggu tuh dia akan berkurang sendiri. Tapi pada beberapa kasus dia itu bisa berlanjut loh sampai akhir kehamilan. Ya. Ada juga yang masih biasa mual ada muntah. sampai umur 9 bulan Iya, masih ada. juga mual-mual, Dok. Betul, ada juga yang begitu. Nah, Iya. nah itu sarannya apa ya? Kalau misalnya seperti itu kita bisa kurangi misalnya ya dengan dia membagi porsi makan misalnya. Yang misalnya kita kan orang Indonesia makan 3 kali sehari. Nah kita bisa makan 5 kali sehari tapi biasanya dalam porsi kecil. Kita bagi ya porsi-porsinya, yang penting sedikit-sedikit, yang penting sering. Kemudian hindari makanan-makanan yang dia merangsang lambung, asam lambung. Misalnya makanan-makanan pedas. Ibu-ibu yang suka makan sambal tuh, iya sambal-sambal itu tuh kurangin karena dia itu bisa menaikkan asam lambung yang dia bisa memperparah mual muntahnya. Kemudian makanan-makanan berminyak, nah yang santan-santan itu coto atau apa tuh boleh, nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sering-sering seperti itu karena kalau makanan bersantan berlemak, terlalu banyak lemak ya, itu dia bisa menyebabkan naik asam lambung juga. Jadi kurangi makanan berlemak, makanan yang asam-asam juga ya, kemudian makanan yang pedas itu dikurangi seperti itu. Kemudian untuk kalau misalnya pada mual muntahnya selama masih bisa makan apa saja enggak apa-apa. Yang penting jangan makan makanan yang nanti saya bahas sekalian ya, makanan yang tidak boleh pada ibu hamil ya. Ya, yang penting kalau ibu hamil yang mual muntah bisa makan apa saja enggak masalah selama dia makanannya tidak makan makanan yang tidak matang mentahnya, bukan makanan mentah. Kemudian makan makanan seperti alkohol, yang merokok ya itu juga tidak boleh ya. Makanan mentah itu tidak boleh, kurangin juga ya. Kemudian makan apa saja yang penting ada makanan yang bisa masuk. Dan yang penting adalah tetap terhidrasi, artinya tetap cukup cairan. Karena kadang-kadang kalau ibu hamil muntah terus itu tidak ada yang masuk biar cairan. Karena kan kalau ditakutkan kalau muntah terus-menerus cairan keluar, dia bisa dehidrasi. Nah, kalau pada kasus-kasus yang ringan dia cukup istirahat di rumah ya dengan melakukan yang tadi saya bilang. Kalau misalnya pada kasus-kasus tertentu yang berat sekali sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas, tidak sama sekali tidak ada makanan yang bisa masuk, itu kita harus masuk rumah sakit untuk dirawat, untuk dikasih masuk obat dia lewat jalur infus supaya bisa ada
sedikit pengurangan dan perbaikan sambil kita follow up Iya, Dok. gitu. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu, itu wajar selama kehamilan. Jadi dia biasa akan hilang sendiri 16 sampai 20 minggu. Tapi kadang-kadang memang ada yang lebih, itu bervariasi di setiap ibu hamil. Jadi wajar-wajar saja. Dan ikuti tips yang tadi ya. Kadang-kadang minum seperti air hangat itu membantu supaya dia mengurangi rasa mual. Bahkan kadang-kadang juga ada pasien-pasien yang bilang tiba-tiba saya nggak suka bau berat, ya bau. Itu bervariasi ya, setiap orang, setiap wanita dia bervariasi seperti itu. Kemudian tadi sekalian saya bahas untuk makanan-makanan yang pantangan pada ibu hamil. Pada dasarnya ibu hamil itu dia pantangannya sih yang penting itu dia tidak mengkonsumsi makanan mentah. Ya, tadi yang saya sudah sebutkan, karena makanan mentah itu ditakutkan ada semacam parasit ya, kuman yang dia itu berbahaya untuk ibu hamil ya. Kemudian kalau misalnya ada yang sering tanya sama saya juga, Dok, boleh gak makan di instan? Seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang kepengen gitu ya. Kalau misalnya mau makan itu asal dalam jumlah sedikit, misalnya satu minggu satu kali boleh. Gak apa-apa ya. Cuman kalau setiap hari misalnya 10 bungkus ya tentu tidak boleh. Tetap harus ibu hamil harus mendapatkan makanan yang bergizi. Dan ingat bahwa nutrisi ibu hamil itu bukan berdasarkan kuantitas ya, bukan berdasarkan banyaknya, tapi yang penting adalah kualitas makanannya. Jadi apakah makanan tersebut dia itu tercukupi tidak dari segi karbohidrat, proteinnya, vitaminnya dan sebagainya. Jadi bukan cuma banyaknya, misalnya makan nasi satu tumpuk begini, tapi dia ternyata kualitas gizinya dia tidak bagus, dia percuma seperti itu. Karena ada beberapa macam makanan yang memang dia kadar gizinya kan dia kurang seperti itu ya. Seperti tadi saya sebutkan, saya sempat singgung sedikit bahwa ibu hamil itu yang penting dia kebutuhan asam folat, vitamin A, vitamin D itu penting ya, bukan cuma itu saja, vitamin B. Jadi banyak sekali itu yang diperlukan ibu hamil. Nah, itu dia bisa makan makanan misalnya kayak asam folat itu misalnya dengan makan brokoli, kemudian kacang kedelai, tempe, tahu, itu bagus. Dan juga untuk zat besi itu bisa didapatkan dari misalnya rajin makan sayur hijau, bayam, kemudian daging-daging ya. Hati itu yang paling kaya zat besi, itu juga bisa ya. Cuma memang kadang-kadang kalau ibu hamil yang masih mual muntah dia nggak bisa kadang-kadang makan seperti itu, kadang-kadang enak ya. Nah itu kadang-kadang kita kasih bantu dengan pemberian suplemen atau vitamin. Tapi yang patut diperhatikan adalah bahwa selain pemberian suplemen, kita juga harus penuhi kebutuhan makan sehari-hari seperti itu ya. Oke dokter, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kalau saya lihat sepertinya tadi dokter sudah banyak menjelaskan tentang ini. Ada pertanyaan dari Ibu Veronica, apa yang menyebabkan ibu hamil masih mengalami mual dan muntah bahkan sampai menjelang persalinannya yang melahirkan? Saya kira tadi dokter sudah jelaskan. Ini ada pertanyaan lagi dokter ya. Apa sebabnya sehingga mungkin dia mual sampai sudah mau bersalin juga masih mual, masih muntah begitu dokter? Jadi begini, tadi saya sebutkan bahwa ini mual muntah itu kan disebabkan karena perubahan hormon ya. Ada hormon HCG ya, yang dalam istilah kedokteran itu dia pada waktu kehamilan dia itu muncul hormon yang dia sebetulnya meningkat tuh pada waktu dia awal ya. Makanya saya bilang, tapi setelah sekitar umur 16 sampai 20 minggu dia biasanya kadarnya dia akan turun karena dia digantikan oleh plasenta yang menghasilkan progesteron ya. Nah cuman memang namanya kan kita manusia bervariasi ya. Jadi mual muntah juga kadang dipengaruhi oleh psikis juga. Kadang-kadang itu dia sampai akhir kehamilan dia berpengaruh walaupun dia kadar hormonnya dia sudah turun. Cuman saya bilang sekali lagi dia itu tetap bervariasi pada setiap orang seperti itu. Tapi biasanya dia sudah turun pada 20 minggu. Cuman memang kadang-kadang masih ada yang stagnan sampai pada waktu akhir kehamilan. Itu memang ada, tapi jarang jumlahnya jarang. Iya, mungkin kalaupun pasti ada, dia intensitas dan jumlahnya dia tidak sama. Misalnya seperti awal. Iya, misalnya kalau awal kan muntah-muntah terus, tapi mungkin sampai kalau harus sudah masuk rumah sakit. Iya, betul. Cuma mungkin kalau sudah akhir-akhir kehamilan ya itu dia kadang-kadang sudah menurun, dan kadang-kadang dia itu mualnya itu bukan justru mual, tapi karena perutnya dia membesar. Jadi dia lambung tertekan. Iya, betul. Kan ini kan lambung itu kan kalau rahim membesar dia kan bisa menekan lambung ke atas.
Nah kadang-kadang itu dia bisa menyebabkan dia asam lambung suka naik. Itu kadang-kadang yang menimbulkan sensasinya justru kadang-kadang pasien mengeluh, dok kayak saya asam lambungnya naik ya sampai ke sini gitu. Nah kadang-kadang itu orang menerjemahkan mualnya itu karena ada asam lambung yang naik di sini. Nah itu kenapa? Karena itu tadi saya bilang, karena dia perutnya makin besar, kemudian dia lambung tertekan ke atas, asam lambung naik, sementara karena pengaruh hormon, kan hormon progesteron itu naik ya pada waktu kehamilan tadi saya bilang ya. Jadi dia merelaksasi otot kerongkongan. Jadi dia gampang naik asam lambung ke atas. Jadi sensasinya itu kayak rasa terbakar. Seperti itu. Yang kita sebut dengan istilah kedokterannya itu GERD ya. GERD ya. Gastroesophageal reflux disease ya, seperti itu. Nah, itu bisa dibantu juga dengan tips-tips yang tadi saya bilang. Misalnya makan makanan dalam jumlah kecil, kemudian kita kurangin makan makanan yang merangsang lambung. Seperti itu. Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Veronica sudah terjawab. Jadi tipsnya yaitu makan sedikit-sedikit tapi sering. Porsinya cukup sedikit-sedikit, yang penting sering. Dan ya. Betul diingat bahwa kadang-kadang tuh ada yang bilang kalau hamil tuh makannya untuk 2 orang. Iya. Itu sebetulnya nggak perlu ya, karena kebutuhan kalori ibu hamil tuh hanya plus 300 dari kebutuhan ibu hamil biasa. Jadi bukan makan untuk 2 orang. Iya, jadi misalnya ibu makan 2000 kalori, berarti ibu harus makan 4000 kalori, enggak. Jadi kebutuhannya tuh hanya nambah sebanyak 300 kalori saja. Iya, seperti itu. Terus ini lagi dokter, dalam masa pandemi ini pertanyaannya, apakah janin dalam kandungan ibu itu bisa tertular dengan COVID-19 ini, dokter? Baik. Jadi seperti kita ketahui ya, kalau selama pandemi ini kan pengetahuan selalu update terus. Ya. Jadi karena kenapa, ini kan kasus yang baru terjadi ya. Kalau dulu disebutkan dia itu tidak bisa antara namanya transmisi ya, transmisi vertikal dari ibu ke bayi ya. Kalau dulu belum, karena mungkin sampelnya belum ada ya, penelitiannya dia belum mencukupi ya. Tapi kemarin-kemarin ada sempat di beberapa jurnal disebutkan bahwa bisa terjadi transmisi, artinya bisa terjadi penularan dari ibu ke bayi lewat plasenta, maksudnya lewat dari dalam rahim, seperti itu. Tapi sekali lagi ini ilmunya masih terus berkembang, jadi ini masih belum bisa dipastikan secara pasti. Yang jelas memang ada jurnal yang menyebutkan seperti itu, tapi ini masih bisa terus diupdate terus menerus seperti itu. Oke dokter, ini masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan persalinan dari YouTube Julia Benyamin. Saya mau bertanya, saya dengar persalinan bisa berlangsung katakanlah hingga 20 jam. Apakah 20 jam ini penuh dengan rasa nyeri yang terus menerus? Dan apa ada perubahan fisik yang saya alami jelang persalinan? Oke, jadi seperti ini ya. Ini saya mau jelaskan juga nih buat ibu-ibu juga. Yang perlu ditanamkan, kadang-kadang ibu hamil bilang, aduh dok, kalau saya bersalin saya takut sakit. Nah, ini yang perlu ditanamkan dari awal, bahwa persalinan itu adalah suatu proses yang normal dan fisiologis. Ya, itu merupakan memang kodratnya seorang wanita ya untuk melahirkan. Nah, kalau melahirkan pasti sakit. Jadi begini, ambang nyeri setiap orang itu berbeda. Jadi misal saya cubit gitu ya ibu gitu kan, ibu bilang sakit, tapi kalau saya cubit orang lain belum tentu itu sakit. Jadi itu tergantung persepsi dan ambang nyeri masing-masing orang, seperti itu. Nah, untuk melahirkan itu kita sebut ada namanya dengan kontraksi. Kalau bahasa medisnya kita sebut dengan his ya. Jadi kontraksi itu dia akan muncul biasanya setelah bayinya itu, setelah dia tuh usia kehamilannya mencukupi. Nah, dia itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu perlu. Justru biasanya kalau misalnya ibunya sudah lewat bulan udah ada kontraksi, kan kita justru mau timbulkan kontraksi supaya bayinya bisa lahir. Kalau tidak ada kontraksi, itu malah dia tidak akan membuka jalan lahir. Jadi kalau ibu melahirkan itu, proses persalinan itu kan pembukaan itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap 10 ya. Nah, pembukaan itu dia itu bisa terjadi bila disertai dengan kontraksi yang teratur. Nah, kontraksi ini yang sering disebut sama orang-orang tuh nyeri ya. Padahal nah itu makanya saya bilang tadi di awal bahwa persiapan persalinan itu penting juga secara mental.
selain jasmani juga mental juga ya. Kenapa? Jadi dari ibu hamil, dari selama kehamilan dia itu sudah harus cari-cari info dan dia harus siapkan, oh ternyata kalau hamil itu memang harus ada yang namanya kontraksi. Iya, harus Jadi ada nyeri. jadi dia siapkan. Dah dia bisa bantu dengan apa misalnya untuk mempersiapkan persalinannya. Dia bisa dengan melakukan senam misalnya, yoga, olahraga, supaya dia membantu untuk menguatkan otot-otot panggul yang membantu dia pada waktu dia persalinan, seperti itu. Nomor satu itu. Kemudian yang kedua itu yang saya jelaskan, bahwa dalam pikiran mereka itu mereka harus, kalau dalam pikiran sudah siap, maksudnya sudah siap, oh ternyata kalau melahirkan tuh harus memang ada kontraksi seperti ini, itu nanti pasti akan berbeda dengan orang yang misalnya selama proses kehamilannya dia tidak tahu ya sama sekali, tiba-tiba kaget pada waktu dia muncul kontraksi, dia kaget, ih ternyata sakit sekali, nah dia panik. Nah itu biasanya dia akan berpengaruh pada proses persalinannya. Jadi kadang-kadang misal ada ibu yang dia sudah mulai merasakan sakit, kemudian dia panik, dia tidak bisa misalnya atur nafas, jadi dia baru pembukaan 2 misalnya, dia sudah mengedan. Nah kadang-kadang mengedan terlalu awal, mengedan itu kan yang bagus setelah pembukaan lengkap ya. Tapi kalau dia dari pembukaan 2 misalnya dia sudah merasakan sakit, kemudian dia panik, kemudian dia mengedan, itu dia bisa menyebabkan misal mulut rahim jadi bengkak. Nah itu kemudian yang bisa menyebabkan yang tadinya babynya bisa normal, dia jalan lahirnya bengkak, jadi malah tidak bisa lahir normal, seperti itu. Jadi itulah pentingnya untuk mempersiapkan mental dan cari info sebanyak-banyaknya buat ibu hamil, bahwa proses persalinan itu seperti apa sih, kemudian nyerinya seperti apa sih gitu. Jadi tidak bisa kalau orang melahirkan itu, memang sih ada beberapa metode misalnya ILA ya, yang intralateral anestesi. Jadi yang dengan bantuan dokter anestesi kita bisa ngurangi nyeri pada waktu ini. Cuma tapi tetap ada nyeri dok, tidak bisa hilang. Ya, tapi tidak seperti tidak hilang sepenuhnya. Betul, tapi ya, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa proses persalinan dengan kontraksi itu adalah proses yang normal. Dan fisiologis, seperti itu. Jadi itu dulu yang ditanamkan seperti itu. Kemudian kalau proses persalinan itu dia berbeda-beda dari masing-masing orang ya. Nanti kita bisa nilai itu, makanya kenapa kalau ibu hamil mau melahirkan di fasilitas rumah sakit supaya kita bisa dipantau. Kan kita dipantau terus tuh setiap jam. Dan proses persalinan itu dinamis. Jadi masing-masing orang berbeda. Misalnya ada yang bilang, tadi kan dibilang proses persalinannya lama dan sebagainya. Itu nanti itu dipantau terus Bu, sama oleh dokter dan bidan. Setelah masuk ke rumah sakit kita pantau terus per jam. Dan pada waktu masuk misalnya dia misalnya bagus, saya bilang ya persalinan itu kan sifatnya dinamis. Misal pada waktu masuk bagus semua, tapi ternyata pada waktu selama observasi ternyata tiba-tiba kontraksinya dia berkurang, dia tidak bagus, menurun. Nah itulah makanya pentingnya observasi. Nanti kan bisa dilaporkan apakah perlu misalnya dilakukan penambahan obat supaya nanti kontraksinya jadi bagus. Jadi makanya kita tidak bisa nilai lama atau tidak, karena itu kasusnya itu dinamis, jadi case by case, dan kita harus nilai dari setiap jam itu dia bisa berubah seperti itu. Apakah nanti ternyata harus dilahirkan secara operasi dan sebagainya, dia itu nanti dinilai itu tidak bisa dari pada waktu dia masuk. Jadi kita nilai nanti seperti itu. Tapi memang ada beberapa proses persalinan yang memang dari awal memang harus dilahirkan misalnya secara operasi. Misalnya kasus-kasus yang pada waktu kasus-kasus pasien yang bagi yang ari-arinya di bawah ya atau kita sebut seperti placenta previa ya istilah medisnya, itu tidak jelas, tidak bisa dilahirkan normal seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi untuk Ibu Feratan, seperti yang dokter katakan tadi bahwa nyeri setiap orang itu berbeda. Seperti biasa dokter, ada pasien masuk melahirkan 2 orang, yang satu itu cepat, yang satu itu mungkin ada besok malam baru dia melahirkan. Kenapa saya tidak sama dengan ini ibu? Kami jelaskan lagi seperti itu dok, bahwa masing-masing orang itu berbeda. Betul. Tergantung juga dari dalamnya. Betul. Yang misalnya mungkin panggulnya betul. Mungkin ada bermasalah. Jadi kalau proses persalinan itu kan ada 3P ya, power, ya. Jadi kadang tergantung dari janinnya, besar atau tidak, kemudian dari jalan lahirnya. Misal cukup jalan lahirnya cukup atau tidak. Kalau jalan lahirnya dia sempit, bayinya besar, misalnya agak besar ya, pasti dia mesti agak lama ya. Kemudian itu makanya nanti saya bilang itu harus dilihat dari case by case
seperti itu. Jadi berbeda masing-masing, tapi yang jelas kalau di rumah sakit dengan tenaga medis pasti selalu diobservasi. Iya. Seperti itu. Oke, ini masih ada banyak pertanyaan ini dokter. Kayaknya ibu-ibu semangat sekali untuk bertanya kali ini ya. Ini pertanyaan selanjutnya yang mana tadi? Ya, ini dari YouTube Ibu Julia Benyamin. Oh, ini sudah tadi ya. Selamat pagi dokter, saya ingin bertanya apakah tidak apa-apa bila merasa kram atau ada bercak darah pada trimester pertama? Saya kira Baik, ini tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Iya. Bahwa pemeriksaan ibu hamil itu kan dilakukan di 3 trimester ya. Cuma memang ada modifikasi sedikit selama masa pandemi ini. Nah, pada waktu trimester pertama sebetulnya bukan trimester pertama, begitu tes positif, itu dulu dianjurkan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ya. Trimester pertama itu penting, saya sudah singgung sedikit tadi bahwa yang paling sering terjadi itu adalah abortus ya. Kemudian dia kehamilannya itu dia bisa di luar kandungan. Nah, kadang-kadang yang dikeluhkan pasien kalau misalnya dia ada bercak darah itu yang bisa dilakukan pasien adalah dia langsung cepat periksa ke dokter ya, ke rumah sakit ya, ke rumah sakit. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan dalam, kita lihat bagaimana apakah misalnya kemudian dilakukan USG, apakah nanti ternyata ada kehamilan yang mengancam, misalnya mengancam keguguran seperti itu ya. Kemudian apakah misalnya ternyata hamilnya dia di luar kandungan. Nah, itu dia bisa terdeteksi pada trimester pertama. Itulah pentingnya kadang-kadang pemeriksaan pertama pada waktu trimester pertama itu untuk melihat hal-hal seperti itu. Jadi kalau begitu ibu merasakan ada bercak, kemudian apalagi bertambah banyak, tidak perlu tunda, langsung segera ke dokter supaya kita bisa lihat. Iya. Karena kalau kehamilan trimester pertama itu biasa ada yang namanya hamil kosong ya. Iya. Jadi dia hamil tapi dia tidak ada janin. Tidak berkembang. Ya, begitu, tidak dokter? blanked ovum kalau Iya, istilah medisnya itu kita blanked ovum ya, hamil kosong. Jadi dia hamil, tes packnya positif. Ya. Tapi karena dia bukan sesuatu yang berkembang, jadi tubuh kita ini berusaha untuk kasih keluar. Jadi badan kita tuh pinter. Jadi kalau memang dia tidak ada isi, artinya kan dia tidak berkembang. Jadi dia cuma kantong aja, kantong kehamilan saja tanpa ada janin. Nah, badan kita melihat, oh ini tidak bisa berkembang, nah dia akan berusaha kasih keluar gitu loh. Ya, reaksi pertamanya apa? Dengan keluar bercak, karena dia kan mau keluar, jadi dia akan keluar darah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang namanya keguguran ya, atau istilah medis disebut dengan abortus. Abortus ini macam-macam. Ada yang namanya keguguran mengancam, artinya dia belum keguguran, cuma dia sudah mulai ada bercak-bercak keluar, tapi di dalam misalnya lewat pemeriksaan ultrasound dengan USG masih bagus. Nah, itu biasa kita sarankan untuk ibunya untuk bed rest, istirahat, baru kita kasih sedikit obat ya untuk membantu supaya mengurangi gejalanya seperti itu. Jadi itu yang penting, begitu ada keluhan seperti itu bisa langsung periksa ke dokter. Ya. Oke, masih ada satu pertanyaan ini dokter tentang diabetes. Saya kira tadi dokter sudah jelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi. Kira-kira saran dari dokter, karena katanya ini ibu suka yang manis-manis, mungkin supaya bayinya manis. Ya, jadi ini yang perlu ditekankan bahwa saya mau tanya pasiennya dulu, nanti ini pasiennya sudah menderita diabetes sebelum hamil atau belum? Biasanya kalau pasien-pasien yang mau program hamil dan dia ada penyakit diabetes, saya sarankan berobat dulu. Ya. Jadi dia berobat dulu misalnya pada dokter. Maksudnya sebelum hamil dokter? Iya. Ya. Itu makanya kalau memang sudah tahu bahwa dia diabetes, berobat dulu sebelum akan merencanakan kehamilan. Iya, itu makanya saya bilang itu pentingnya prakonsepsi, perencanaan sebelum hamil itu penting. Karena misalnya kita punya penyakit seperti penyakit diabetes, misalnya kita tahu nih sebelum kita mau hamil, misalnya kita menikah terus kita kan pasti kan pengen perencanaan hamil ya, diabetes. Kita sudah dari riwayat diabetes ya, kita nanti konsultasi ketemu misal sama dokter kandungan tuh nggak usah harus kalau sudah hamil atau sudah apa, enggak sebelumnya. Bisa juga kalau ibu hamil mau konsultasi sebelum, dok saya mau hamil, dok saya baru menikah, saya mau program hamil. Nah itu bisa kita bicara mengenai prakonsepsi. Jadi sebelum hamil kita bicarakan saja apa saja sih ibu penyakitnya. Nanti saya bisa konsultasi dengan teman sejawat, misalnya teman penyakit dalam untuk mengatasi
penyakitnya tersebut dulu, misalnya kita atasin, kita kontrol dulu gulanya supaya bagus, baru kita rencanakan kehamilan, seperti itu. Jadi sekarang sudah bergeser paradigmanya, jadi orang itu lebih bagus tidak langsung untuk hamil, jadi lebih bagus direncanakan, seperti itu. Oke dokter, di sini ada satu lagi pertanyaan. Seperti yang dokter jelaskan tadi, bahwa ada biasa pasien sudah lewat bulannya, sakitnya belum ada, seperti itu dokter. Kira-kira itu apa yang menyebabkan seperti itu dokter? Ya, jadi itu kadang-kadang ada yang kan kita kan umur kehamilan tuh normal ya, ada yang disebut ATRM itu atau cukup waktu itu kan di atas 37 sampai 42 minggu ya. Nah, kalau dilewat 42 minggu itu sudah harus dilahirkan. Kalau 40 minggu itu masih dalam batas ini. Jadi dia itu taksiran persalinan itu biasanya di 40 minggu. Kalau yang kita hitung dari hari pertama hari terakhir, kemudian kita hitung taksiran persalinan itu di 40 minggu. Kita biasanya masih ada batasan, itu paling mentok sampai 42 minggu. Itu pun setelah 40 minggu kita harus kita evaluasi dia lebih sering, lebih rutin. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau bayi yang lewat bulan, dia itu biasanya pasti air ketubannya biasanya pertama sedikit, ya berbeda. Jadi kita harus pantau lebih sering. Nah, memang kadang-kadang kalau misalnya orang yang hamil normal, dia itu timbul kontraksinya itu dia timbul secara otomatis ya. Maksudnya dari alami dari badan kita, memang kalau sudah istilahnya kayak timingnya, alarmnya sudah bunyi, dia biasa akan muncul sakit sendiri. Cuma memang pada beberapa pasien tuh kadang-kadang dia tidak muncul sakitnya. Nah, kadang kalau misalnya dokter lihat, nanti kalau misalnya dokter lihat, oh ternyata misal pun belum lewat 42 minggu, tapi misalnya sudah waktunya, misalnya sudah 40 minggu, tapi dia sudah berkurang ketubannya dan sebagainya, ya itu harus dilahirkan. Nah, itu nanti bisa ke dokter, kemudian nanti dokter lakukan semacam rangsang seperti itu untuk induksi, untuk dilahirkan, untuk dikeluarkan sakitnya. Jadi itu makanya penting itu kontraksi. Jadi kalau tidak ada kontraksi tidak mungkin ada pembukaan jalan lahir seperti itu. Oke. Pertanyaannya sekira sudah habis. Oh, ini pertanyaan untuk Ibu Bidan. Apakah Rumah Sakit Stella Maris melayani BPJS? Iya, Rumah Sakit Stella Maris melayani BPJS untuk ibu, untuk obstetri dan ginekologi. Tergantung rujukan dari vaskesnya masing-masing, dan itu memang kasus yang perlu ditangani di rumah sakit seperti itu. Jadi kami melayani sesuai dengan surat rujukan atau vaskesnya untuk ditujukan ke rumah sakit kami. Nah, ini lagi pertanyaan untuk dokter ya. Saya pernah mengalami keguguran pada kehamilan sebelumnya. Apakah itu beresiko untuk kehamilan berikutnya lagi, dan sebaiknya saya harus bagaimana dokter? Baik, jadi kalau misalnya pernah mengalami keguguran sebelumnya, itu biasanya kita kalau dalam istilah medis kedokteran itu ada namanya itu abortus habitualis atau abortus berulang, keguguran berulang, tapi itu yang sudah sampai 3 kali ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia sudah sampai beberapa kali, lebih dari 1 kali dia keguguran, kita harus evaluasi. Itu makanya tadi saya bilang pentingnya itu sebelum program kehamilan selanjutnya, misalnya dia seperti itu punya riwayat keguguran sebelumnya, nanti kita bisa evaluasi apakah penyebabnya. Apakah misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia bisa keguguran pada waktu itu. Nanti ada pemeriksaan darah, pemeriksaan lain yang akan dilakukan. Itu nanti bisa konsultasi langsung di dokter, seperti itu. Kalau ini dokter, ada pertanyaan satu lagi. Pasien ini mengalami skoliosis atau kelainan pada tulang belakang. Apakah itu berpengaruh pada kehamilannya dokter? Kira-kira kalau tidak ada keluhan, kalau tidak ada keluhan, tidak berpengaruh ya. Iya. Tapi kalau begitu seperti itu dokter, kira-kira bisa lahir normal? Nanti kita lihat derajatnya kan ada. Kalau saya ini kan bukan keilmuan saya, cuma kalau tergantung dari derajat skoliosisnya. Kalau dia nanti ternyata berat, ya mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut seperti itu.
Tadi juga saya dengar dokter sudah menjelaskan tentang senam kehamilan. Kira-kira olahraga apa yang cocok untuk ibu hamil? Oke, ini Kira saya yang bahas ringan-ringan sedikit. juga. Oke, jadi ada yang tanya, Dok, kalau misalnya pada kehamilan itu orang hamil tuh boleh olahraga nggak sih, gitu kan? Apalagi yang atlet nih, kan ada tuh yang sudah biasa olahraga, lari. Saya bilang olahraga pada kehamilan tuh boleh dan perlu justru ya, karena dia itu membantu sekali untuk mengatur pernafasan, terus mengatur otot-otot juga ya. Tapi yang perlu diadaptasi adalah olahraganya, jenis olahraganya dan intensitasnya. Jenis olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang low impact. Artinya dia itu tidak yang seperti dan dia menghindari paparan, misalnya kickboxing yang ada 2 orang yang menendang gitu, karena untuk menghindari trauma menghindari luka pada perut ya. Kemudian misalnya bisa dengan senam hamil, bisa dengan yoga, bisa dengan pilates yang sifatnya dia low impact. Dan untuk menjaga supaya, dan selalu harus dijaga bahwa dia tidak boleh, dia itu 60-80% dari denyut jantung maksimal, dari denyut jantungnya dia harus di bawah itu. Iya, Dok. Jadi kalau ibu hamil mau berenang boleh, yoga boleh, cuman kalau kickboxing ya, terus angkat beban berat yang membahayakan, sebetulnya takutnya traumanya sih. Misalnya ada orang yang mau nge-gym ya, kalau mau nge-gym tapi bebannya jangan seperti orang yang ini kan, ada misalnya atlet angkat berat gitu ya. Kalau misalnya dia biasa angkat sampai berapa, misalnya sampai 100 kilo ya, dikurangin dia. Karena kan juga bisa ditakutkan tuh bisa terjadi trauma, misal terpeleset atau apa, itu bisa menyebabkan trauma pada babynya, seperti itu. Jadi kalau sepanjang cuman senam hamil, yoga, pilates, berenang itu masih boleh. Yang satu lagi tidak boleh tuh diving. Itu tidak boleh. Diving, menyelam itu tidak boleh. Seperti itu. Ya, intensitasnya itu 30 menit sehari sudah cukup. Seperti itu. Dan kalau misalnya ibu hamil tersebut sudah merasa lelah, jadi kalau ibu hamil sudah merasa nafasnya sudah terlalu cepat, kemudian sudah ngos-ngosan, dia sudah terasa lemas, stop, jangan dipaksa. Dan ingat selalu setelah olahraga harus selalu cukup rehidrasinya, air putih, ya harus tetap supaya tidak kurang cairan, seperti itu. Baik dokter, ini pertanyaan lagi. Biasanya kan itu ibu-ibu hamil sering sekali banyak keluhan-keluhan fisiknya, seperti sakit kepala, tekanan darah, kolesterol mungkin kalau diperiksa labnya, Dok. Pada saat hamil, apa yang harus kita lakukan agar pasien tersebut tetap tenang? Itu yang saya bilang tadi, bahwa pertama yang penting sebelum hamil itu kan kita tahu penyakit kita apa ya, supaya kita bisa tapis ya. Misalnya yang tadinya punya, tadi contohnya ada yang gula ya, diabetes, itu kita bisa atasi dulu. Kemudian yang misalnya tekanan darahnya dia tinggi, itu kita bisa atasi dulu. Tapi kadang-kadang memang ada beberapa pasien yang dia itu tekanan darah sebelum hamil normal, tapi ternyata pada waktu dia datang hamil, dia tekanan darahnya tiba-tiba tinggi. Nah itu nanti yang kita harus kaji kasus itu lebih lanjut. Misalnya kita bisa beri obat untuk penurunan tekanan darahnya, dan kemudian kita bisa screening bayinya apakah terpengaruh karena penyakit tersebut atau tidak. Nah itu yang penting, ibu itu harus selalu rajin kontrol, karena supaya juga tetap tenang. Karena kadang-kadang ada yang pengalaman saya pada ini, ada yang pasiennya tekanan darahnya tinggi. Kan biasa tuh kalau tekanan darah tinggi kontrol ke dokter pasti kan disuruh untuk follow up ya, maksudnya untuk kontrol lagi ke dokter, kemudian minum obat dan sebagainya. Ada juga yang dia dikasih obat tapi dia tidak minum obatnya, seperti itu. Nah itu tuh kadang tergantung kepatuhan pasien ya. Jadi yang penting itu pasiennya juga itu, makanya saya bilang makanya harus siap. Jadi misalkan dengan adanya penyakit-penyakit tersebut, itu kalau misalnya pasiennya dia sudah siap untuk hamil, jadi kalau misalnya itu dia ada semacam komplikasi seperti itu dan dokter sudah menyarankan misalnya minum obat, kalau misalnya dia sudah siap dan dia mau, dia pasti akan rutin sendiri rajin minum obat, rajin kontrol dan sebagainya, seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir dokter, dari Ibu Lydia. Mau bertanya, Dok, apa yang menyebabkan hamil di luar kandungan? Hamil di luar kandungan, baik. Jadi hamil di luar kandungan itu kita sebut di istilah kedokteran itu hamil ektopik, ya, hamil ektopik. Jadi hamil itu yang benar itu bukan yang benar, maksudnya posisi yang betul adalah di dalam rahim.
atau kita sebut dalam kedokteran itu uterus ya. Nah, mungkin ibu-ibu sudah pernah lihat bentuknya rahim, ada yang seperti bentuk ini rahim di sini, kemudian ada salurannya ya, salurannya ada sayapnya ya, disebut ada saluran telurnya. Nah, kehamilan ektopik atau di luar kandungan itu sebetulnya dia hamil yang di luar rahim. Jadi bukan kandungan itu kan semua mencakup ya, termasuk telur, salurannya dan rahim. Nah, tapi yang di luar kandungan itu maksudnya adalah hamil yang di luar uterus, di luar rahim ya. Seperti misalnya bisa saja hamilnya di indung telur atau kita sebut ovarium misalnya, itu bisa ada di situ. Kemudian hamilnya ada di saluran tuba falopi kalau kita sebut, atau saluran yang menyambungkan antara indung telur dengan rahim ya. Nah, itu macam-macam penyebabnya, bisa karena infeksi. Misalnya karena ada infeksi, jadi infeksi. Jadi kan di saluran antara, kan yang paling sering kehamilan di luar kandungan itu ada di saluran antara indung telur dengan rahim, di tuba falopi kita sebutnya ya, saluran antara indung telur dengan rahim. Nah, itu dia itu ada, kalau kita sebut itu fili-fili, jadi kayak ada rambut-rambut di situ, yang dimana kalau misalnya terjadi infeksi, rambut-rambut itu dia bisa rusak seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita seperti kita tahu bahwa kehamilan itu terjadi karena ada sperma dan sel telur, dia bertemu ya. Nah, kalau dia rambut-rambutnya rusak di saluran itu, jadi dia tidak bisa membawa hasil pertemuan antara sel telur dengan sperma itu ke rahim. Jadi dia bisa saja di situ. Jadi dia berkembangnya di saluran antara indung telur dengan rahim itu. Nah, kalau hamil di situ tentu dia berbeda dengan hamil di rahim. Jadi dia ada batasnya. Jadi suatu saat dia makin besar pecah. Nah, itu yang situasi yang sangat emergensi seperti itu. Jadi bisa karena infeksi, atau bisa juga kalau misalnya orang yang sudah operasi, jalankan prosedur operasi, dia terpotong salurannya, jadi dia tidak ketemu. Nah, itu bisa saja terjadi kehamilan ektopik seperti itu. Misalnya operasi-operasi yang sterilisasi, itu kadang-kadang juga ada beberapa kasus seperti itu. Jadi dia salurannya kan sudah terpotong, tapi karena yang namanya kuasa Tuhan ya, kadang-kadang bisa tersambung. Nah, itu bisa hamil di luar juga, walaupun kemungkinannya sangat-sangat kecil seperti itu. Oke. Baik dokter, terima kasih. Masih ada pertanyaan, boleh satu lagi. Baik, sambil menunggu pertanyaan, di depan saya ini ada hadiah yang disiapkan oleh Rumah Sakit Stella Maris. Pengundian dalam program giveaway Rumah Sakit Stella Maris yang akan dilakukan pada hari ini. Mari terus kirimkan foto Anda bersama ibu tercinta sesuai dengan ketentuan yang tertera. Jangan lupa tag akun Instagram Rumah Sakit Stella Maris dan dapatkan hadiah yang ada di depan saya ini ya. Oke. Dan 2 orang penanya terbaik dalam program hari ini akan diumumkan sebentar ya, sabar. Lagi dicari yang terbaik. Selanjutnya, sudah ada namanya ya, dok. Yang terpilih yaitu atas nama YouTube Noviani dan yang melalui Instagram Veronica Mangenda. Ya, boleh ambil hadiahnya di bagian Humas Marketing Rumah Sakit Stella Maris pada tanggal 23 Desember 2020. Di sini juga saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Stella Maris menghadirkan paket persalinan terbaru. Jadi nanti infonya akan kami publikasikan melalui Instagram Rumah Sakit Stella Maris. Baik, terima kasih masih setia bersama kami. Tidak terasa ya, waktu 1 jam sudah kita lalui. Dan tentunya ibu-ibu di rumah, remaja putri, saya lihat sangat antusias mengikuti bincang sehat kali ini. Dan tentunya acara ini sangat bermanfaat, terutama bagi ibu-ibu yang mungkin sementara dalam proses hamil dan akan melahirkan, dokter. Baik, tibalah kita di penghujung acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Stella Maris. Semoga ilmu dan pengetahuan serta sharing pengalaman dari dokter kita hari ini
dapat bermanfaat bagi kita. Boleh bermanfaat khususnya bagi ibu-ibu yang sedang menantikan kelahiran putra-putri mereka. Akhir kata, saya bersama Dr. Leoni serta seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan kita jumpa lagi dalam Bincang Sehat Rumah Sakit Stella Maris selanjutnya, tentunya dalam tema yang lebih menarik.